Shalom anak-anak. Wah, kita bertemu lagi setelah lewat 1 tahun ya. 2020 kita lewati bersama dengan Tuhan, dan hari ini minggu ketiga kita mulai lagi, di mana kemarin Kawati di tanggal 17, juga Kak Samuel tanggal 24, dan tanggal 31 ini bersama dengan Pak Joko. Ya, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menyertai dan menuntun kita boleh sampai di akhir bulan Januari ini dengan kekuatan dan pertolongannya. Mari kita sebelum mulai ibadah, kita satu dalam doa. Segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk kesempatan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan percayakan kami. Kami boleh memasuki ibadah di akhir Januari ini bersama dengan kekuatan, bersama dengan hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami untuk kami boleh mengerti dan menyatakan sukacita kami karena kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur dan menyerahkan sepanjang waktu ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mau mulai, kita mau naikkan satu pujian, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, kita menaikkan syukur pada Tuhan karena waktu kesempatan yang luar biasa, yang indah Tuhan berikan bagi kita. Nah, setelah naikkan pujian kunaikan syukur, kita mau naikkan juga satu pujian yang mengatakan bahwa aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, setelah kita mau ikut Tuhan Yesus selama-lamanya, apapun kondisinya, di tengah persoalan, di tengah kesulitan, kita tetap mau ikut dan iring Yesus selama-lamanya ya. Tidak ada yang menggoyahkan, tidak ada yang menggantikan, karena hanya satu-satunya Yesus, jalan keselamatan dan hidup bagi kita ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau naikkan pujian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh,
Ya, firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi penopang, pendoman dalam hidup kita, dan membawa kita untuk semakin mengerti, semakin mengenal siapa Allah kita yang hidup, yang menolong, yang memberkati kita semua. Ya, nah anak-anak kita berdoa lagi di dalam bersehati sambil kita anak-anak bisa bersiapkan dulu Alkitabnya, duduk dengan rapi, duduk dengan diam, untuk nanti kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga berkati anak-anak, juga berkati orang tua yang mendampingi mereka. Biarlah kami semua boleh disegarkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran yang hanya daripada Tuhan saja, untuk menjadi rema, menjadi pelita di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berserahkan waktu ini, haleluya, amin. Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita mau review dulu ya. Tanggal 17 kemarin Kawati bicara tentang siapa? Kawati bicara tentang 10 orang yang kena kusta. Betul nggak? Ya, 10 orang kena kusta dan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Pada saat mereka dalam perjalanan ke para imam, mereka dipulihkan. Tapi yang sangat luar biasa adalah 1 orang kembali untuk mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih. 9 orang tidak kembali lagi. Mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Yesus sebagai penolong yang hidup. Ya, kita harus belajar seperti 1 orang yang berpenyakit kusta, mensyukuri, berterima kasih kepada pemberi kesembuhan, pemberi pemulihan. Jangan seperti 9 orang yang tidak kembali dan tidak mengucapkan terima kasih. Ya, nah setelah tanggal 17 Januari kemarin Kawati, tanggal 24 Januari kemarin siapa? Ya, Kak Samuel dengan Zoom juga. Kak Samuel berbicara tentang siapa? Raja pertama bangsa Israel. Oh ya, betul, Saul. Ya, raja pertama bangsa Israel, Saul. Di situ Kak Samuel diceritakan bagaimana Saul yang awalnya dipilih, yang awalnya ditentukan menjadi raja Israel, tapi akhirnya ditolak oleh Allah sendiri. Karena apa? Ya, karena Saul tidak taat dan sembrono, bahkan dia mau menjadi raja, dia juga mau menjadi imam. Padahal posisi imam di situ dikatakan adalah siapa? Nabi Samuel. Ya, jadi Raja Saul ditolak karena ketidaktaatan kepada Allah dengan berpikir sendiri bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan akhirnya kerajaannya akhirnya dia ditolak, dan nanti setelah Raja Saul ini dipilihlah Raja Daud. Nah, sebelum memasuki ke cerita tentang Raja Daud, hari ini Pak Joko bicara dari 1 Samuel 13 dan 1 Samuel 14. Di dalam cerita ini kita bercerita tentang, Pak Joko bercerita tentang salah satu anak dari Raja Saul. Raja Saul punya anak 5, ya. Di situ dikatakan Raja Saul punya anak 5, ada Yonatan, ada Yismi, ada Malkisua, juga ada, ini yang 3 ini adalah anak laki-laki, yang 2 ada anak perempuan, dikatakan namanya Merab dan Mikal. Ya, mungkin nanti kalau kita cerita tentang 1 Samuel ini, nanti Mikal itu adalah istrinya Raja Daud. Nah, di sini kita bercerita tentang kepahlawanannya anak Raja Saul adalah Yonatan. Yonatan menjadi prajurit, bahkan menjadi salah satu pemimpin di dalam prajurit di dalam tentaranya bangsa Israel, di mana Raja Saul menjadi rajanya. Pada saat di situ
mereka berkumpul karena sedang hebat-hebatnya peperangan dengan bangsa Filistin. Di situ dikatakan, yuk kita baca sebentar ya, dari 1 Samuel 14 ayat 1. Pak Joko baca, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat 2, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Gibea. Ya, terus di ayat 6-nya, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, ini satu poin penting di sini bahwa Yonatan pergi dengan pembawa senjatanya. Dia mau mendatangi pasukan pengawal bangsa Filistin dengan satu keyakinan. Ya, dia ada mendatangi tentara Filistin itu dengan satu keyakinan. Kalau Tuhan mau menyertai, walaupun hanya berdua dengan pembawa senjatanya, Tuhan pasti tolong. Ya, walaupun hanya berdua. Di sini dikatakan tadi yang di ayat 6 bagian C, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, ini satu keyakinan yang luar biasa bagi Yonatan, dan Yonatan bersama pembawa senjata dia lakukan itu. Dan pada saat perjalanan dia mau naik bukit, di situ benar apa yang disampaikan di situ. Tentara Filistin memanggil sama Yonatan, kesinilah kamu akan kuhajar. Itu menjadi tanda bagi Yonatan dan pembawa senjatanya bahwa Tuhan sudah menyerahkan pengawal tentara Filistin itu ke dalam tangan Yonatan. Yonatan naik ke bukit itu dan memarang dan menghabisi semua pasukan yang ada di situ dan membuat kekacauan yang luar biasa di bangsa Filistin, di tentaranya bangsa Filistin ini. Satu hal yang luar biasa, karena kalau adik-adik nanti bisa masuk lagi dengan cerita-cerita di 1 Samuel ini, bagaimana tentara Filistin yang sudah teratur, yang sudah tertata rapi sebagai tentara yang luar biasa, dibandingkan dengan bangsa Israel yang bukan dari pendidikan tentara, tapi mereka punya siasat, punya cara yang luar biasa melalui pimpinan Tuhan, ya, melalui penyertaan Tuhan, bukan karena ide, bukan hanya pemikiran mereka, tapi seperti yang Yonatan lakukan ini. Dia katakan bahwa kalau Tuhan serahkan, dia akan serahkan, walaupun hanya dengan sedikit orang, dan dia lakukan itu sehingga menjadi kekacauan yang luar biasa di bangsa Filistin, ya, sampai kekacauan itu sampai beritanya sampai kepada Raja Saul, ayahnya, dan Raja Saul menanyakan siapa ini yang bikin kekacauan, siapa yang bikin ribut-ribut, yang membuat kekacauan di bangsa Israel, di bangsa Filistin. Karena anak-anak kalau perang zaman dulu, ya, perang zaman dulu ada satu ada istilahnya ada satu batas, seolah-olah bangsa Filistin di bukit yang sebelah kiri, bangsa Israel di sebelah kanan, dan mereka biasanya bertempur di antara kubu pertahanan masing-masing
bersama-sama berperang di tengah-tengah itu. Dan ini pun sama, pada saat kekacauan yang ditimbulkan oleh Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya, terdengarlah sampai ke Raja Saul di bangsa Israel. Raja Saul melihat, oh siapa ini membuat kerusuhan? Dia melihat, dia cek-cek, dia minta anak buahnya, dia minta seluruh pimpin pasukannya untuk siapa yang membuat kerusuhan, siapa yang nggak ada. Dan ternyata adalah Yonatan. Dan apa yang dilakukan Yonatan itu membuat kegemparan, membuat kekacauan yang luar biasa di bangsa Filistin. Bahkan yang luar biasa. Orang-orang Israel yang tadinya ikut berperang di dalam pasukan tentara Filistin, mereka pun berbalik. Karena melihat kepahlawanan Yonatan, mereka berbalik dan menyerang bangsa Filistin, tentaranya bangsa Filistin, sehingga tambah kacau, tambah luar biasa. Dan di situ ditambah lagi ada Bani Efraim pun melihat kekacauan itu, dan dia juga ikut berperang, sehingga membuat kekacauan, membuat kekalahan yang luar biasa di tentara Filistin. Dan Tuhan menolong, menyelamatkan bangsa Israel pada hari itu, dan pertempuran itu meluas sampai ke Bet Awen. Begitu luar biasa. Padahal kalau melihat anak-anak, Kak Samuel kemarin bicara tentang apa? Tentang Raja Saul yang ditolak oleh Allah. Di sini Pak Joko bicara tentang siapa? Yonatan. Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul yang tadi bilang apa? Ditolak. Tapi Yonatan melakukan apa yang dia kerjakan, dan dia melakukan itu seizin Allah. Artinya walaupun mungkin ada kesulitan karena ada pelanggaran, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuat Tuhan tidak membuat tidak marah terus-menerus kalau melihat peristiwa ini. Walaupun rajanya ditolak oleh Allah, tapi Allah menyertai bangsa Israel luar biasa. Melalui kepahlawanan Yonatan, Allah memenangkan pertempuran bangsa Israel dengan Filistin. Ya kan? Kalau melihat kemarin, Saul rajanya ditolak, tapi di sini kita lihat lagi bahwa bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, bahkan memenangkan memenangkan perang melalui kepahlawanan Yonatan. Dan setelah perperangan itu, dan akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Raja Saul ikut berperang di situ, dan mereka mengejar sampai ke sampai semua dibunuh. Dan di situ Raja Saul berbicara bahwa dia menyatakan sumpah kepada seluruh anak buahnya, seluruh prajurit, seluruh tentara Israel, bahwa selama belum selesai peperangan tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang minum, semua harus berpuasa. Dan dilihat cerita di sini adik-adik, setelah tadi Yonatan selesai berperang, dia ikut bergabung lagi dengan pasukan yang lain, dan di dalam hutan. Di dalam hutan di situ dikatakan apa? Ada madu meleleh yang luar biasa. Dan sebenarnya di dalam prajurit tentara Israel itu sebenarnya mereka juga lelah, mereka juga capek. Mereka juga sebenarnya pengen mencoba madu itu, tapi mereka mendengar apa yang sumpah yang disampaikan oleh menyampaikan kutuk oleh Raja Saul, bahwa terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam kepada musuhku. Tentara Israel takut karena mendengar kutuk yang disampaikan oleh Raja Saul. Tapi di sini Yonatan, karena dia tidak mendengar, dia karena melihat itu sesuatu yang menggiurkan, yang enak, dia langsung mengambil dan dia langsung memakannya, meminumnya, dan dia merasakan kesegaran yang luar biasa. Pada saat dia selesai, orang-orang pada mengatakan bahwa Raja Saul sudah mengatakan kutuk. Raja Saul mengatakan kutuk bahwa
Terkutuk yang makan dan minum sebelum matahari terbenam dan sebelum musuh-musuhnya dikalahkan. Tapi Yonatan bilang, wah, padahal dengan meminum madu itu membuat kesegaran tubuhnya dan memulihkan kelelahan yang dihadapi. Ya, tapi di sini luar biasa pada saat dikumpulkan, setelah bangsa Israel berkumpul dan mereka memberi persembahan kepada Tuhan, ada persoalan yang terjadi. Persoalan terjadinya di sini adalah apa yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ada persoalan yang tadi yang sudah diucapkan oleh Raja Saul. Dan saat mereka membuang undi antara rakyat Israel dengan Raja Saul dan Yonatan, ternyata rakyat dan tentara Israel tidak berdosa, tidak melakukan dosa, dan akhirnya ketemulah yang melakukan dosa adalah Yonatan. Ya, Yonatan yang tadi karena mengambil madu karena dia kelelahan, dan di situ apa yang disampaikan Saul katakan sebelumnya bahwa sampai Yonatan pun akan dibunuhnya. Ya, dan di sini pun setelah tahu bahwa karena Yonatanlah yang menyebabkan persoalan, yang menyebabkan bangsa Israel dan khususnya Raja Saul tidak dijawab Tuhan. Akhirnya Saul mengatakan bahwa Yonatan harus dibunuh karena dia melanggar apa yang disampaikan oleh raja. Tapi bersyukur ya, pada saat Raja Saul bilang Yonatan harus dibunuh, seluruh rakyat membela Yonatan. Karena apa? Karena kepahlawanan yang tadi yang dilakukan oleh Yonatan membuat kekacauan, membuat kekalahan besar di bangsa Israel. Sehingga rakyat bilang Yonatan terbebas dari kutuk. Karena apa yang dilakukan sebelumnya membuat kemenangan besar bagi Israel. Dan akhirnya Saul pun menuruti apa yang disampaikan oleh seluruh rakyat Israel, dan Yonatan terbebas dari kutuk itu. Ya, bangsa Israel di zaman pemimpinan Raja Saul mengalami peperangan baik dengan bangsa Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja Soba, Filistin, dan juga Amalek. Mereka hampir dalam tahun demi tahun berperang terus dengan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Dan Saul sampai akhir juga dia terus berperang, dia terus melawan bangsa-bangsa di sekitarnya sampai Tuhan putuskan dia berhenti menjadi raja Israel. Dan anak-anak dari pelajaran firman Tuhan hari ini, anak-anak boleh belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Betul nggak? Iya, Tuhan kita bukan pendendam. Walaupun Tuhan dikatakan menolak bangsa Israel, menolak Raja Saul menjadi raja bangsa Israel, dia tidak menolak Yonatan, padahal Yonatan anaknya. Ya, Yonatan disertai Tuhan dan kepahlawanan luar biasa mengalahkan bangsa Israel melalui apa yang Yonatan lakukan. Artinya mungkin kita ada mengalami persoalan, mungkin keluarga, mungkin apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak marah terus-menerus, tidak menghukum kita terus-menerus. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya Dia tolong kita. Bahkan Dia pulihkan kita pada saat kita mau. Ya, kuncinya pada saat kita mau mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita. Tuhan tolong kita, Tuhan pulihkan kita, bahkan Tuhan selesaikan apa yang menjadi persoalan kita. Ya, anak-anak, jangan sampai anak-anak menjadi tertekan oleh setiap dosa dan pelanggaran kita yang sudah Tuhan pulihkan. Karena ingat, Tuhan kita memulihkan, bahkan menghapus dosa kita. Dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Tuhan mau hidup kita kudus, hidup kita berkenan di hadapannya. Kuncinya satu, kita harus mengakui dosa kita. Kita harus mengakui pelanggaran kita. Ya,
Kita harus mengakui apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan tadi kita bisa lihat kan ceritanya tadi bahwa Yonatan disertai Tuhan. Dengan apa? Pada saat dia menyerang, Tuhan bilang, Yonatan bilang, kalau Tuhan sertai, apa yang disampaikan oleh prajurit Filistin itu menjadi tanda bahwa bangsa Filistin diserahkan kepada bangsa Israel melalui Yonatan. Ya, tidak ada mungkin manusia mengingat-ingat selalu pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Bahkan saat ada yang sampai mati pun, dia tidak mau melupakan dosa atau kemarahan untuk orang-orang tertentu. Bahkan untuk suami, untuk istri atau untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan mengampuni dan menyelesaikan, bahkan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya, kita sangat harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolong, bahkan yang sanggup menghapus dosa-dosa kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dialah satu-satunya. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Hanya mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan Yesus dan mau dibimbing, mau dibentuk untuk sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ya. Dan kalau melihat perjalanan Yonatan itu luar biasa, dia berkawan, berteman dengan nanti dengan Raja Daud. Dan di dalam cerita-cerita selanjutnya, keturunan Yonatan dihormati luar biasa oleh Raja Daud karena mengingat persahabatan dengan Raja Daud. Ya, nah hari ini satu pelajaran yang harus kita ingat, bahwa kasih Tuhan, kasih yang memulihkan, kasih yang tidak pernah menyimpan apapun kesalahan, apapun pelanggaran yang dilakukan. Ya, mungkin kalau kita bicara di sini bicara tentang orang tua dari Yonatan atau Raja Saul secara khusus. Tuhan melupakan itu bagi Yonatan. Tuhan melupakan itu bagi bangsa Israel, karena yang tadi dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberi kemenangan bagi bangsa Israel saat itu berperang dengan bangsa Filistin. Ya, jadi anak-anak, yakinlah bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita yang memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang penting bagi kita semua, Tuhan mengampuni tanpa mengingat-ingat lagi pelanggaran dan dosa kita. Hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ya, jangan pernah anak-anak tukarkan dengan tahta, apalagi dengan harta, apalagi dengan apa. Kalau sekarang katakan, kalau zaman orang-orang dewasa selalu mengatakan harta, tahta, dan wanita. Ya, anak-anak pun nanti ingat kalau udah besar, jangan sampai tukarkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus dengan harta, tahta, wanita maupun pulsa. Ya, ingat itu, pegang itu, dan yakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Hari ini ayat hafalannya dari 1 Samuel 6 yang bagian C. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Diulang, 1 Samuel 14 ayat 6C.
Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, anak-anak bisa hafalkan dan kirim videonya nanti di grup ibadah anak GKRI. Ya, nah anak-anak sebelum kita mau akhiri, Pak Joko mau mengingatkan bahwa kalian harus juga memberi persembahan. Sama seperti ibadah yang dulu kita lakukan waktu kita masih bisa ibadah tatap muka, setiap minggu kalian memberi persembahan. Nah, selama kita online pun kalian juga bisa dan harus memberi persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan, nanti dititipkan ke orang tua, tapi juga bisa langsung ditransfer. Ya, nanti di setiap ibadah anak akan ada slide rekening gereja. Ya, kalian bisa langsung transfer ke situ atau bisa titipkan ke orang tua. Nanti bisa dikirim ke gereja atau juga melalui orang tua bisa ditransfer persembahan kalian. Ya, jangan lupa itu harus disiapkan setiap minggunya. Nah, kita mau akhiri, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya kami boleh mengakhirinya. Dan kami percaya bahwa apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami terima kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong Yonatan sehingga dia boleh mengalahkan bangsa Filistin, dan Tuhan dengan cara Tuhan menyelamatkan peperangan dengan bangsa Filistin dengan kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya apa yang boleh kami terima dari cerita ini juga membangun, menguatkan kami bahwa Tuhan pun akan menolong kami, Tuhan pun akan menyertai kami, bahkan Tuhan akan memberkati kami sesulit apapun yang kami alami hari-hari ini. Dan sesukar apapun kesulitan yang kami hadapi, bahkan persoalan apapun, saat kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, bahkan setiap pelanggaran yang kami lakukan, kami mengakui dalam Tuhan, kami akan terima jalan keluar, kami akan diberikan jalan keluar, bahkan kami akan diberikan damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan, Tuhan sudah sediakan atas kami, dan kami terimanya sesuai dengan waktu dan rancangan rencana Tuhan. Berkati setiap anak-anak dalam studi, dalam setiap kebutuhan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, dalam usaha pekerjaan mereka pun Tuhan memberkati dengan cara yang daripada Tuhan. Berkati adik kakak dari setiap anak-anak, tangan kasih Tuhan pun membungkus setiap keluarga demi keluarga dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, dalam perlindungan dan pemberian yang daripada Tuhan. Berkati seluruh pembina anak-anak di GKRI Mahkota Kemuliaan. Tangan kasih Tuhan pun ada atas setiap pembina, memberkati dalam studi pekerjaan, bahkan dalam usaha mereka. Dan Tuhan tolong sehingga boleh berhasil dalam kekuatan, dalam pertolongan daripada Tuhan. Berkati tim multimedia, Tuhan pun mencukupkan, Tuhan pun menyediakan. Bahkan Tuhan pun menjagai mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, bahkan apa yang dirindukan pun Engkau sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih dan menyerahkan doa ucapan syukur kami hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu, dan percaya bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami sampai seluruh kehidupan kami, bahkan sampai Maranatha Tuhan hadir untuk kedua kali kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami hari ini. Haleluya, amin. Salam anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.